Katinja pelanggaran, yang saya hormati juga para Polsus PP3K, Pangkalan PSDKP dari 4 provinsi, Kepri, Babel, Sumsel, dan Jambi, serta yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha yang telah membangun dan memajukan bangsa kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini adalah sesi konsultasi Bapak Ibu sekalian. Saya sengaja membuka sesi konsultasi ini tujuannya agar mengetahui kendala dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya pertama-tama juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di forum kita ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan ke beberapa pelaku usaha yang sudah membuat laporan dan mensubmit laporan setelah hadirnya SP2 dan masih berkenan untuk hadir di ruang konsultasi ini. Jadi ruang konsultasi ini tidak formal Bapak Ibu sekalian, kita anggap saja semi formal. Tujuannya kami membuat ini agar Bapak Ibu sekalian tidak lagi bingung, tidak lagi galau sebetulnya seperti apa sih laporan yang harus kami lengkapi PKKPRL ini, kemudian bagaimanakah laporan itu harus dibuat dan bagaimanakah laporan harus disubmit. Apakah laporan itu harus dibuat setelah saya berkegiatan kah? Atau laporan ini memang harus dibuat 1 tahun sekali, baik saya berkegiatan maupun tidak berkegiatan, atau ketika perusahaan saya sudah bubar, apakah saya juga perlu melaporkan, seperti itu. Jadi nanti ini saya harap akan ada diskusi santai, santai aja ini Bapak Ibu, ini bukan forum yang formal, intinya kita konsultasi, diskusi. Monggo Bapak Ibu boleh buka kamera, boleh off kamera di sini. Nanti pemaparan akan disampaikan oleh Ibu Rika selaku koordinator dari pelayanan perizinan BPSPL Padang yang ada di Batam. Beliau akan memaparkan seperti apakah format dari laporan tahunan itu, bagaimana cara mensubmitnya, kemudian apa kendala-kendala Bapak Ibu ketika ingin berkonsultasi, kepada siapakah harus berkonsultasi. Nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ibu, dipaparkan oleh Ibu Rika terkait dengan nanti pertanyaan misalkan Bapak Ibu bagaimana berjalannya SP ini Bapak, kenapa saya di SP1, kenapa saya sudah ada SP2 begitu. Ini langsung akan saya jawab bersama rekan-rekan Polsus nantinya. Mungkin tidak berpanjang lebar lagi karena sekarang hari Jumat. Saya persilakan Ibu Rika, mohon bantuannya Ibu untuk memberikan pencerahan kepada pelaku usaha yang ada di sini untuk memahami, memberikan mereka pemahaman bagaimana seharusnya laporan tahunan tersebut. Waktu dan tempatnya kami persilakan Ibu Rika. Terima kasih. Dengan audio. Suara saya terdengar, Pak? Suara terdengar Ibu, tapi paparan masih mutar. Oke, baik. Terima kasih Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya. Mungkin saya nggak panjang lebar ya Bapak Ibu. Di sini kita silakan berkonsultasi, tidak secara formal, bisa dipertanya apa saja. Saya langsung saja ya terkait dengan pelaporan yang harus kita lakukan pertama kali di website esi.kkp.go.id. Mungkin bisa dilihat di tampilan yang saya sharing, yang di kurang merah ya. Bapak Ibu pertama kali itu harus mengunjungi halaman aplikasi si.kkp.go.id yang saya lingkari ini. Oke, kemudian melakukan pendaftaran akun namanya. Kita harus memiliki akun.
pertanyaannya apakah boleh pakai nama akun admin? Boleh, asalkan nama nanti akan ada namanya apa istilahnya nama identitasnya adalah subjek hukum yang terdaftar di PKKPRL. Tetapi kalau email atau kontak yang mau dicantumkan adalah kontaknya admin, silakan. Seperti itu. Ini kayaknya nggak bergerak ya. Sebentar ya Pak. Saya terkendala dengan sinyal ya di sini. Sebentar Pak Anam. Saya lagi terkendala dengan sharing saya di sini. Atau share ke kami Bu, kami yang share screen dari sini. Oh boleh boleh. Sebentar, saya kirim. Karena dia dalam bentuk gambar semua Pak Anam. Saya kirim sebentar Pak. Hmm. Terlalu berat dokumennya. Sebentar. Karena saya screenshot aplikasinya, jadi ininya ini apa? Menderita kayaknya ininya apa? Share screen-nya sebentar. Atau saya coba lagi ya. Saya berangkat ya, Mi. Mi. Kelihatan Bapak Ibu belum ada ya? Izin Bu, belum terlihat. Yang Ya, ini sepertinya signal Bu Rika boleh kirim ke saya aja Bu Rika, saya share nanti kami oke, sharekan. oke, sebentar. Saya kirim satu-satu. Siap. Kebetulan di sini sudah hadir juga Bapak Ibu sekalian dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Bapak Kapsudit Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Mohon izin Pak Arlim, kami mulai baru 2 menit ini Pak Arlim. Ini kami memberikan konsultasi atau mungkin ada kendala dari pelaku usaha terkait dengan bagaimana membuat laporan serta bagaimana mensubmit laporan agar tidak ada kendala lagi di kedepannya. Sekarang akan dipaparkan sama Bu Rika, tapi masih ada kendala dari signal. Monggo, silakan, Mas Anam. Sebentar. Nggak bisa dikompres di sini pula. Waduh, nggak bisa dirar. Sebentar ya. Oke.
Emang sinyal saya jelek di sini. Mutar-mutar, masih mutar-mutar. Aduh, kacau ini. Mungkin nggak usah dia Mas direm, Bu, Anam. langsung aja kirim Muter picture ya, picture atau PDF? Iya, Picture semua. nggak masuk ya. Masuk. Karena saya nge-screenshot. Mana ya kendalanya di situ. Jadi apa geraknya lambat itu apa? Itu lambat. Atau kami itu Bu, kami share di panduan itu Bu yang ada di ESI, boleh Bu, Ibu menjelaskan begitu? Boleh Pak, pakai itu, boleh. Cepat sedang Bu. Kita ke panduan dulu atau ke template dulu, Bu Rika? Mungkin ke template dulu, Bu Rika ya, biar memahami pelaku usaha ini isi-isinya Bu Rika ya, yang perlu diisi seperti apa aja gitu Bu Rika. Izin Bu. Ya, boleh di-share itu Pak, template dari sana. Template laporan dulu ya. Mungkin kita bantu template laporan. Di panduan aja, kalau bisa di-sharekan panduan yang di PDF. Yang ada di halaman itu bisa nggak ya? Karena saya ini internetnya emang kacau banget nih. Beratan kali Bu, filenya Bu, izin. Ya mungkin ya Pak. Ini Bu sudah muncul Bu Oke, terkait dengan panduan penggunaan. Oke. Begini Bapak Ibu, panduan ini bisa kita peroleh di halaman depan, bisa di scroll ke bawah di esikkp.go.id. Kemudian boleh di next, terus. Nih, stop, oke, stop operator yang di atas websitenya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mau mencek, maksudnya masuk ke dalam website menu pelaporan PKKPRL tahunan, maka bisa masuk ke dalam halaman web ini, esi.kkp.go.id. Kemudian Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran akun. Boleh next ke bawah. Oke. Nah, kalau misalnya sudah mempunyai akun, bisa masuk ke dalam sign in ini. Kalau belum, maka ada menu di bawahnya. Bisa geser lagi, Pak. Terus, buat akun yang warna merah ini. Nah, buat akun yang warna merah ini. Kemudian yang perlu disiapkan ketika kita membuat akun adalah data-data yang ada di PKKPRL. Seperti NPWP, nama subjek hukum, boleh di bawah, boleh. Terus NPWP ya, NPWP, nama subjek hukum, email yang aktif ya Bapak Ibu, jangan email yang email perusahaan yang tidak pernah dicek sama sekali, jangan dimasukkan di sini. Kemudian ada password, passwordnya terserah kombinasi ada 6 angka atau 8 angka minimal. Kemudian klik I'm not a robot, kemudian register. Nah, ingat email yang digunakan dan password yang telah didaftarkan, karena itu akan otomatis dapat digunakan dalam login ke website ini. Lanjut. Lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Nah, ini ada sebenarnya ada menu tadi yang kita lihat login tadi kan, ada yang sign in tadi. Bapak Ibu bisa masukkan email dan password yang telah didaftarkan.
Kemudian ketika masuk ke dalam websitenya, inilah tampilan dari halaman untuk melakukan laporan bertahunan. Di sini ada nanti option dashboard permohonan, laporan tahunan, kemudian ada profil dan segala macamnya. Itu profil itu data Bapak Ibu. Kemudian yang misalnya begini, ketika nanti emailnya harus bertukar di mana Bu, bisa dicek, bisa ditukar di bagian profil. Misalnya untuk percepatan memakai email admin dulu, ternyata setelah diskusi dengan direktur atau apa terjadi perubahan email, silakan lakukan perubahan di profil. Kemudian Bapak Ibu cukup mengambil di laporan tahunan, kemudian mengklik tombol tambah, kemudian nanti ada menu halaman berikutnya. Seperti ini. Ini halaman terkait dengan pengantar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke dalam halaman ini harus menyiapkan surat pengantar pelaporan. Lebih kurang bahasanya hampir sama dengan surat permohonan PKKPRL, cuman halnya diganti dengan surat penyampaian laporan tahunan 2024, 2025 tergantung dari masa 1 tahun setelah tanggal penerbitan. Kemudian di situ dicantumkan nama penanggung jawab, jabatannya, alamat kantor, area perairannya. Kalau di Kepri itu rata-rata Lautan Natuna, paling nanti ditambahkan kabupaten atau kotanya. Kemudian luasannya berapa, titik koordinat terlampir, kemudian detail kegiatannya. Bahasa formalnya saja, misalnya demikian kami sampaikan laporan tahunan ini kan sebagai pemegang PKKPRL nomor sekian, jangan lupa disampaikan nomor PKKPRL dan tanggal penerbitannya. Kemudian surat itu sudah ditandangkan oleh direktur atau penanggung jawab yang tercantum di PKKPRL, diunggah Bapak Ibu di sini. Pilih dulu apa namanya, file, kemudian ambil surat penyampaian laporan tadi. Kemudian jangan lupa, yang paling penting adalah lakukan unggah. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada surat itu, maka step yang di bawah ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi setiap ada tulisan unggah dan uduh, berarti Bapak Ibu harus melakukan unggah. Nanti yang uduh ini akan berubah menjadi warna hijau pekat, hijau tua. Artinya proses pengunggahan itu berhasil. Kemudian kita lanjut ke bawah, identitas dari pemegang persetujuan ini sesuai dengan dokumen PKKPRL dari masing-masing perusahaan Bapak Ibu pegang. Kalau di pribadi berarti atas nama pribadi, kalau perusahaan atau badan hukum berdasarkan badan hukum. Ini formatif ya, ada semua datanya di dalam PKKPRL. Jenis kegiatan disesuaikan dengan dokumen PKKPRL. Tanggal penerbitan juga disesuaikan dengan dokumen PKKPRL. Jadi semua yang ada di sini, kecuali yang surat pengantar ya, itu adalah dari dokumen PKKPRL. Boleh digeser ke bawah sedikit, operator? Oke, ini halaman. Oke, nah identitas penanggung jawab ini kebiasaan dari pelaku usaha tidak mau mencantumkan nama direkturnya. Tapi ini wajib untuk nama identitas penanggung jawab, ini wajib nomor telepon direktur. Sedangkan nomor telepon di atas ada boleh nomor telepon admin atau nomor telepon perusahaan yang aktif ya. Karena posisinya ketika ada nanti kesalahan atau konfirmasi dari tim penilai, maka nomor yang dicantumkan di halaman inilah yang akan dihubungi seperti itu. Kemudian klik selanjutnya. Jangan lupa klik selanjutnya. Oke, next. Terus. Stop. Ini tadi sudah yang di halaman kemajuan perizinan Ibu atau Bapak operator. Oke, ini. Nah, ini hal yang paling penting. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu mempunyai NKU terkait dengan PKKPRL yang ada di OSS, silakan melanjutkan proses perizinannya. Kalau misalnya dia itu belum ada izin lingkungan, Bu, berarti di sini izin lingkungan dibuat belum. Kalau ketika kita mengklik di sini belum, maka ada kolom di bawahnya memberikan keterangan alasannya apa.
misalnya ada masih dalam proses AMDAL, ada perubahan tentang PP, ada perubahan tentang ketentuan, bisa disampaikan di situ. Jangan mengklik belum tapi tidak memberikan keterangan. Itu sangat fatal karena posisinya kami tim penilai akan melihat apa kendala yang dialami oleh subjek hukum pemegang PKKPRL. Namun kalau sudah, silakan mengklik sudah. Di sini ada option nanti ada sudah dan belum. Kemudian di sini ada sudah dan belum. Sorry. Nah, di sini ada sudah dan belum. Kemudian ini masukkan nomor perizinan kalau sudah ada. Kemudian ini tanggal terbit. Nah, ini siapa instansi penerbit. Kemudian di sini choose, maksudnya choose file. Cuma di sini tidak ada nanti menu unggah. Dia otomatis ketika Bapak Ibu melakukan di sini nanti ada selanjutnya, nanti otomatis ini akan terupload sendiri. Yang pastikan dokumen yang diupload itu sudah benar. Nah, masa berlaku, nah di sini ada kolom keterangan kalau misalnya ada kendala atau apa. Kalau masa berlaku, perhatikan dokumen. Ada masa berlaku yang mengikuti perizinan berusaha, ada yang masa berlaku tidak ada tercantum masa berlaku, berarti itu mengikuti perizinan berusaha, tapi ada yang istilahnya mencantumkan masa berlakunya berapa tahun. Tergantung dengan dokumen perizinan lingkungan hidup yang Bapak Ibu punya. Kemudian yang ini perizinan berusaha, yang tadi saya bilang lagi, banyak pelaku usaha yang miss dan tidak mengerti ketika meneruskan proses perizinan berusaha pada PKKPRL terbit yang mereka miliki. Artinya perhatikan NKU-nya. Kalau sudah itu diproses, maka akan terbit sertifikat standar. Tapi kalau misalnya kegiatan Ibu adalah penunjang kegiatan dan perizinan berusahanya terusannya adalah PB Unku, tersus, maka uploadlah di sini tersusnya. Nah, atau saya juga ada SP Spot perpanjangan, bisa untuk kegiatan pelabuhan. Kalau untuk kegiatan wisata, berarti sertifikat standar kegiatan wisatanya. Seperti itu. Oke, next. Geser ke bawah, boleh. Nah, stop, maaf. Ke atas dulu, Mbak, Pak, siapa sih? Geser dulu yang tadi, yang kemajuan perizinan. Nah, ini. Nah, tombol yang selanjutnya ini, ketika Ibu mengklik, Bapak Ibu mengklik selanjutnya, maka dokumen yang sudah di choose file itu, maka akan terupload sendiri. Oke, lanjut. Oke, ini ada realisasi. Apa itu realisasi? Artinya begini, rata-rata kegiatannya itu adalah menggunakan perairan keseluruhannya. Nah, ini realisasi berarti ikutin saja data yang ada di PKKPRL. Berapa luasannya, terus di sini nggak ada kedalaman nggak ya? Ada kedalaman. Kemudian waktu realisasi, biasanya waktu realisasi ini ketika sertifikat standar sudah terbit. Maka ditulis ini waktu realisasi. File tersebut di-share. Boleh. Nanti di-share. Boleh Pak Anam, nanti di-share Pak Anam. Kemudian yang titik koordinat belum masih halaman yang sama. Yang titik koordinat ini nanti ada template di sini Bapak Ibu. Ada tulisan di sini unggah, unduh dan template setahu saya. Kemudian di template ini bisa diklik untuk melihat format dari koordinat Excel yang akan di-upload. Ini koordinatnya ambil dari PKKPRL. Dari data PKKPRL. Bukan di proposal PKKPRL ya Ibu, Bapak Ibu, tapi di dokumen PKKPRL terbit. Jadi situ karena ada titik koordinatnya, ambil titik koordinat disalin di format template dari Excel tersebut. Kemudian ini yang paling penting adalah dokumen kegiatan yang ada di area perairan terkini ya, yang terupdate. Jadi kalau misalnya digunakan untuk aluvial kapal, berarti foto di dermaga. Kalau digunakan untuk bangunan wisata tirta atau ada bangunan hotel atau villa, silakan di foto dan di upload di sini. Dan file yang
di bawah itu dalam bentuk PDF. Kemudian jangan lupa klik selanjutnya, karena kalau tidak ada step klik selanjutnya, maka dia tidak akan bergerak ke halaman berikutnya. Lanjut. Oke. Kemudian ini halaman yang paling penting. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di halaman belakang dari dokumen PKKPR terbit dari masing-masing subjek hukum, maka ada 16 kewajiban yang harus dilakukan setelah tanggal terbit PKKPRL yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini ada memperhatikan Bapak Ibu memberikan CSR atau bantuan kepada masyarakat sekitar. Misalnya contoh Bapak Ibu ada rutin melakukan penyumbangan, ngasih sumbangan ke rutin pemberian sembako atau memberikan bantuan jaring pada nelayan sekitar, misalnya seperti itu. Nah, maka ini wajib sebenarnya, ini tidak bisa diberikan option belum, karena ini yang paling krusial adalah ini memperhatikan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar, atau memberikan akses kepada masyarakat untuk berdagang misalnya di sekitar area perusahaan ibu, itu masih bisa dikategorikan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kemudian di sini bentuk kegiatan tadi saya sudah bilang, salah satunya misalnya memberikan sembako, memberikan bantuan kepada anak-anak dari nelayan atau masyarakat, kemudian memberikan bantuan jaring misalnya seperti itu. Ada setiap tahun memberikan minuman kaleng lah sebagai untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar seperti itu. Atau ada pelatihan bahasa Inggris untuk anak-anak sekitar. Nah, seperti itu ya. Kemudian waktu ini fleksibel, yang penting masih dalam rentang dari tanggal terbit sampai pelaporan 1 tahun pelaporan berakhir. Karena ini pelaporan kan setiap tahun ya. Nah, kemudian ada yang kalau misalnya dia melakukannya setiap tahun, berarti maka waktu pelaksanaan kegiatan dibuat setiap tahun. Tapi kalau dia cuma melakukannya ketika perusahaan ada dana, berarti artinya di-state-kan di sini tanggalnya kapan. Kemudian jangan lupa choose file lagi, upload dokumen. Nah, di dalam choose file ini semua dokumennya adalah PDF. Jadi disusun gambarnya, lampiran dokumentasi ini gitu ya. Kemudian di PDF-kan dan di-upload di sini, jangan lupa unggah. Yang saya bilang tadi, jangan lupa unggah. Kalau misalnya belum, kegiatannya belum, berarti untuk upload dokumentasi halaman berikutnya. Saya kecepatan nggak Pak Anam ngomongnya? Bapak Ibu. Cukup Ibu. Bapak Ibu sekalian, kalau memang langsung boleh bertanya begitu, Monika ya. Kalau saya sih cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ternyata masih ada yang dibingungkan, bisa langsung dipotong Bapak Ibu, langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut di nomor 2, poin bagian bawah ada selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dilompat-lompat. Dari poin halaman 1 sampai nomor 16 itu tidak bisa dilompat-lompat. Kecuali sudah melakukan klik selesai di halaman terakhir, di halaman 6. Nomor acak gitu di halaman ini. Tapi kalau halaman dari identitas, kemajuan perizinan sampai realisasi pemanfaatan ruang itu harus mengklik selanjutnya. Itu catatannya. Nah, oke. Kemudian yang untuk nomor 2, memberi adalah ketika kita melakukan permohonan PKKPRL, mungkin Bapak Ibu pernah diminta surat komitmen ya, memberikan akses kepada nelayan yang secara rutin melintas di sekitar area PKKPRL yang Bapak Ibu manfaatkan.
di timestamp, di tagging. Jadi artinya ini juga kewajiban yang mutlak, tidak mungkin tidak ada nelayan lewat, atau bisa dibahasakan. Ini halamannya nanti hampir sama ya dengan sudah, maka seperti halaman 1 tadi, bentuk kegiatannya apa, bahasakan saja seperti ya. Ya, ada yang mau Bocor aja, bertanya? Bu. Lanjut, Bu. Oke. Nah, perusahaan atau siapa saja yang lewat situ melintas, berarti artinya bentuk kegiatannya adalah perusahaan memberikan akses secara apa namanya, ada beberapa perusahaan yang mengatakan seperti ini ketika dia menggunakan escort, apa sih, kode keamanan pelabuhan internasional itu, ada ketentuan yang tidak boleh nelayan merapat di area mereka. Jadi mereka membahasakan memberikan akses kepada nelayan yang melintas secara rutin, namun tetap memperhatikan ada seperti itu. Jadi beda-beda izin yang Bapak Ibu miliki, beda-beda ketentuannya. Namun secara mutlak tetap harus memberikan akses dari nelayan kecil untuk sudah secara rutin melintas. Nah, oke, kalau misalnya tidak ada nelayan lewat sini, tidak ada dokumentasi, maka yang diupload adalah surat pernyataan komitmen bahwa Bapak Ibu akan tetap memberikan akses kepada nelayan atau siapapun yang melintas, ya walaupun hari tidak boleh orang lewat, seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang di halaman 2? Nggak ada? Lanjut. Oke, lanjut halaman 3. Pemanfaatan ruang di sekitarnya. Artinya adalah, misal Bapak Ibu punya area PKKPRL nih, di sekitarnya ada kegiatan aktivitas dari nelayan memancing. Ini ceritanya kalau kiri kanannya tidak ada perusahaan ya. Nah, kalau misalnya kiri kanannya ada perusahaan, maka bisa ditampilkan surat sepadan atau ketidakberatan dari pelaku usaha, dari perusahaan kedua, perusahaan yang bertetangga. Artinya selama ini kita bentuk kegiatannya adalah kami menghormati kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain atau perusahaan tetangga kami dalam kegiatan alur putar kapal. Atau ada beberapa perusahaan ketika dia melakukan alur putar kapal, mereka ada SOP. SOP memberitahu tetangganya terkait dengan launching kapalnya. Ada seperti itu. Atau kalau di daerah wisata bahari itu biasanya masih banyak nelayan yang melakukan aktivitas kegiatan penangkapan ikan, mau pasang bubu kek, mau pasang memancing kek, atau pasang apa namanya, perangkap apa gitu. Itu didokumentasikan, kemudian di PDF-kan, upload di just file, dan jangan lupa unggah. Nanti kalau sudah diunggah, maka uduh itu akan menjadi hijau pekat. Lanjut. Kemudian jangan lupa klik selanjutnya. Tapi kalau misalnya belum melakukan, maka berikanlah keterangan di kolom keterangan ini, keterangan lainnya, kenapa belum dilakukan, apa alasannya. Atau misalnya, Bu, emang tidak ada pemanfaatan apapun di depan kami, maka dibuat di kegiatan di atasnya, itu belum, cuma di keterangan ini disampaikan bahwa emang tidak ada kegiatan apapun di sekitar perairan kami. Lengkapi dengan dokumentasi yang di upload di upload dokumentasi atau bukti dukung. Oke, lanjut. Berikutnya. Oke, ini poin keempat, melakukan kegiatan secara ramah lingkungan. Ini apa, Bu? Nah, ini juga ada pertanyaan. Kami kan area kerjanya di darat, tetapi kenapa harus memperhatikan di laut? Nah, ada beberapa perusahaan yang memiliki papan pengumuman bahwa setiap karyawan tidak boleh membuang sampah langsung ke laut. Nah, ada juga yang mengupload kegiatan berupa menyediakan tempat sampah, bentuk kegiatannya ya, menyediakan tempat sampah terpilah
agar para karyawan tidak membuang sampah langsung ke laut. Nah, berbeda ya. Satu papan pengumuman, yang satu tempat sampah. Itu tempat B3 kalau biasanya itu perusahaan CPR. Nah, kalau wisata bahari bagaimana, Bu? Nah, kalau misalnya wisata bahari, dia kalau misalnya punya bangunan seperti homestay gitu, biasanya kan dia juga ada tong sampah. Sampah yang di atas bangunan tersebut akan dibuang ke TPA. Seperti itu bentuk kegiatannya. Maksudnya papan pengumuman bahwa aktivitas kegiatan di JT itu tidak boleh membuang sampah di situ gitu. Nah, hal ini untuk mencegah sampah langsung terbawa air hujan ke laut. Lokasi berarti area percakapan RPT A, B, C, kemudian waktunya itu setiap saat atau berkelanjutan. Dan jangan lupa upload bukti dukungnya. Foto dokumentasi apakah apa saja. Artinya kegiatan itu secara ramah lingkungan. Atau ada perusahaan yang memberikan bukti dukung berupa hasil uji lab atau survei evaluasi apa istilahnya pencemaran apa namanya lupa saya lagi seawater survei gitu loh, yang kalau orang AMDAL per 6 bulan ada kan hasil pemantauan kualitas air laut. Nah, ada yang mengupload seperti itu. Oke, lanjut. Ini baru 4 ya. Kemudian nomor 5, ini menjaga kelestarian ekosistem laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya dan yang mengalami kerusakan. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu, ini sebenarnya wajib juga. Ini bentuk dalam CSR menjaga ekosistem. Misalnya Bu, di sekitar kami tidak ada mangrove atau terumbu karang. Nah, bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok pencinta ekosistem mangrove atau terumbu karang di wilayah, kalau di wilayah Kepri itu banyak, kalau di wilayah lain mungkin bisa secara mandiri dari perusahaan melakukan penanaman mangrove di sekitar yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Itu bisa difoto kemudian upload dokumennya. Lokasinya disesuaikan dengan area penanaman mangrove. Atau kalau misalnya di area lokasi PKKP Aibut ada ekosistem mangrove dan ternyata ekosistem mangrove itu tidak mengganggu kegiatan ya, biasanya itu di pojok-pojokan itu ya, pojok-pojokan pelabuhan itu biasanya ekosistem mangrove itu kebanyakan ada yang tumbuh. Nah, itu bisa dijadikan bentuk kegiatannya adalah menjaga ekosistem mangrove yang sudah existing di area kami sebagai area hijau. Foto upload itunya. Lokasinya mana? Di perusahaan ya Bapak Ibu. Waktunya adalah berkelanjutan dong. Artinya ketika sudah ada ekosistem mangrove secara alami tumbuh, jangan dibabat lagi gitu. Catatannya kan tidak mengganggu aktivitas kegiatan Bapak Ibu di area kerja. Lanjut. Next. Yang ini menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut. Nah, ini ada option kalau misalnya lokasi itu tidak merupakan alur migrasi biota laut, maka kewajiban kita menjaga kehidupannya. Artinya menjaga ekosistemnya. Salah satu bentuk kegiatannya adalah menjaga perairan tidak tercemari dengan sampah. Jadi tadi ini bisa memasukkan dokumen menyediakan tempat sampah atau memberikan pengumuman tidak boleh buang sampah ke perairan, itu bisa masuk ini. Namun apabila dia merupakan alur migrasi biota laut, berarti mungkin ada kewajibannya adalah membersihkan pantai secara rutin atau memasang jaring sampah di area kerja biar dia tidak mencemari perairan. Kan biasanya ada tuh kalau di daerah-daerah tertentu supaya di musim tertentu ya kayak musim utara itu sampah itu saking banyaknya, jadi area wisata itu memasang jaring. Nah, dari darat misalnya seperti kalau musim hujan darat, jadi sampahnya dikumpulin. Nah, dokumentasi itu bisa diupload di sini. Jadi kegiatan Ibu menjaga lingkungan, menjaga
lingkungan dari sampah, terutama sampah plastik, itu termasuk upaya menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut. Tapi kalau misalnya dia tidak ada alur migrasi biota laut, bagaimana Bu? Bahasanya bisa dibilang begini, kami tetap melakukan apa istilahnya kegiatan rutin menjaga sampah tidak dibuang langsung ke laut, walaupun area lokasi kami bukan alur migrasi biota laut, tapi tetap dokumen kegiatannya di upload. Next. Tujuh, ini memberikan akses dan tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat. Ini maksudnya begini, laut kita tidak bisa membaca musim ya, cuaca apapun. Ketika kondisi darurat, maka pemilik izin PKKPRL wajib menyiapkan atau mengalokasikan lokasi yang tidak mengganggu area kerja ya, untuk nelayankah atau kapal siapapun untuk berlindung pada kondisi darurat. Nah, pernah dulu ada pertanyaan juga, Bu, di dalam SPS Code kami area kerja kami adalah red zone, jadi tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Nah, ini posisinya di garis bawahi adalah kondisi darurat, bukan rutin. Artinya tetap harus ada kira-kira lokasi dari area Bapak Ibu yang bisa mereka akses ketika artinya satpam pun yang di perbatasan pelabuhan atau di area PKKPRL sudah tahu bahwa area ini yang akan mereka pandu ketika ada cuaca buruk, ada kondisi darurat dari perairan untuk kepada siapapun yang mengalami kondisi darurat. Nah, foto lokasi itu dengan foto tagging. Taggingnya apa? Ada titik koordinatnya, upload di sini. Artinya bentuk kegiatannya apa? Kami telah menyediakan spot atau lokasi yang dikhususkan untuk siapapun dalam kondisi darurat. Berlindung untuk siapapun dalam kondisi darurat. Oke, lanjut. Ini poin 8, melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha. Ini lebih kepada rekrutmen karyawan. Nah, rata-rata biasanya kalau misalnya perusahaan itu rekrutmen dari masyarakat sekitar, terutama nelayan itu adalah misalnya sebagai penjaga keamanan atau penyedia catering, biasa seperti itu, atau karyawan tetap kalau misalnya dari anak-anak dari nelayan sekitar. Nah, ini yang diupload buktinya adalah data dari masyarakat yang direkrutmen, yang diambil di hire dari masyarakat sekitar. Upload di sini di bagian bukti dukung. Kemudian semuanya bukti dukung dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Lokasinya itu tergantung. Ada lokasinya di PT yang dimaksud atau perusahaan dimaksud, saja dokumen dimaksud. Waktunya tergantung. Kadang ada perusahaan yang tidak rutin setiap tahun, tetapi dia berkelanjutan. Artinya apa? Ketika dibutuhkan, mereka akan tetap berkelanjutan mengambil rekrutmen dari masyarakat sekitar. Jadi tinggal pilih mau setiap saat. Kalau setiap saat itu kan artinya rutin setiap tahun gitu ya, atau setiap tahun. Ini pembahasannya lebih dari kepada perusahaan. Tergantung dari kebutuhan perusahaan. Oke, lanjut. 9. Ini membongkar bangunan dan instalasi laut apabila masa berlakunya habis. Nah, ini apa ini Ibu? Nah, ini lebih sih kalau pengertian saya ini lebih kepada kabel bawah laut atau instalasi seperti jeti yang baru akan dibangun. Gitu loh. Dia akan baru dibangun atau dia sudah habis masa berlakunya. Biasanya dermaga jeti itu kan diperpanjang ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya sudah sudah bangkrut ya, atau sudah dijual ke perusahaan lain, nah maka dia harus ada pelaporan bahwa lokasi itu tidak aktif lagi. Tapi kalau tidak ada, maka status kewajiban yang telah dilakukannya dibuat belum, dan bentuk kegiatannya adalah kalau tidak ada ya, kami tidak memiliki bangunan atau instalasi yang harus dibongkar karena masa berlakunya telah habis. Bisa bahasa singkat seperti itu. Atau bisa bahasanya seperti ini, kegiatan kami masih berjalan sehingga tidak ada melakukan pembongkaran dan bangunan instalasi yang ada di laut seperti itu. Pada pembahasan saja menginformasikan kepada kami tim penilai bahwa lokasi kami masih jalan, tidak ada pembongkaran seperti itu. Kalau misalnya ada pembongkaran, berarti yang diupload itu
dokumentasi pemekaran dan dokumen yang masa berlakunya yang habis. Atau bukti dukung bisa diupload dengan izin usaha yang masih berlaku. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Yang ini tidak menimbulkan konflik sosial. Nah, posisinya seperti ini. Kalau konflik sosial ini tidak ada kecemburuan dari masyarakat sekitar. Nah, dalam upaya ada beberapa perusahaan melakukan kayak silaturahmi setiap tahun, buka bersama, atau melakukan event 17 Agustusan. Nah, itu salah satu bentuk dari tidak adanya konflik yang timbul di sekitar perusahaan. Nah, bisa juga atau catatan juga ada beberapa perusahaan yang pernah viral akibat dari kegiatan mereka yang mengganggu masyarakat. Nah, saya berharap Bapak-Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini tidak ada kegiatan yang menimbulkan konflik, bisa dibuat sudah, lihat kegiatannya apa. Bisa juga dengan sembako tadi juga bisa menjadi meminimalisir konflik sosial. Bentuk kegiatan bisa memberikan sembako guna meminimalisir konflik sosial yang berada di sekitar area perusahaan kami. Unggah foto pemberian sembako, bisa seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi Pak Wawan, enggak. Pak Wawan ada pertanyaan? Izin Ibu, Ya. izin Ibu, saya dengan Bu Ira dari PT BBB, Bumi Barelang Bestari. Ya. Mungkin singkat saja pertanyaan saya, karena PP 25 dan PP 28 itu kan sudah diundangkan dan akan diberlakukan. Apakah nanti pas saat pelaporan itu akan berubah lagi mekanismenya? Apakah kita harus melaporkan ke BP Batam ataukah tetap melalui yang easy ini? Easy ini, ya itu saja mungkin. Kemudian yang keduanya lagi concernnya adalah begitu yang PP 2528 itu sudah mulai berjalan, selanjutnya kan tentu ada peralihan terkait dengan proses dan proseduralnya dalam mendapatkan PKKPRL ataukah yang belum melakukan pemenuhan komitmen itu bagaimana nanti kira-kira Ibu? Nah, itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan saat ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin langsung saya jawab ya dari PT Bumi Barelang Bestari ya. Izin Ibu untuk PKKPRL yang terbit dari KKP, penyampaian laporannya masih dalam bentuk ESI. Nah, kalau untuk PKKPRL yang terbit dari BP, itu yang saya dapat informasi, maka pelaporannya itu secara berkala 1 bulan sekali ya berdasarkan perkayaan dari BP Batam. Itu melalui iBoss kalau nggak saya Bu. Cuman terkait dengan SOP-nya kan belum ada turunannya Bu. Terkait dengan pelaporan PKKPRL sebagai kewenangan dari BP. Pelaporannya akan dilakukan melalui website SI KKP. Nah, terkait perizinan berusaha, kalau Ibu sudah memproses perizinan berusaha itu di OSS itu sebelum PP 25 atau PKKPRL itu terbit dari NKU-nya dari KKP, maka OSS akan tetap memproses perizinan berusaha Ibu. Karena di PP 28 disampaikan bahwa perizinan yang sudah terbit sebelum ada PP 25, maka itu tidak berlaku surut, artinya masih berlaku seperti itu. Gitu loh, Bu. Nah, mungkin nanti dari PT Bumi Barelang Bestari, ketika ada kegiatan reklamasi, maka proses PBUMPU-nya itu akan ke BP. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu proses dulu sertifikat standarnya, terbit di NKU itu, NKU yang ada PKKPRL. Kemudian ketika Ibu melakukan izin reklamasi, maka Ibu pilih PBUMPU-nya di kawasan KBPP dengan melampirkan PKKPRL dari KKP. Seperti itu. Karena tim untuk yang memverifikasi izin penerbitan reklamasi di area BP juga ada dari tim KKP, Bu. Mungkin itu informasi saat ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada perubahan atau apapun, mungkin BP akan melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Baik, satu lagi Bu, mungkin mohon izin, kan begini Bu,
perizinan itu untuk PKKPRL kan akan diberikan waktunya kan selama 2 tahun ya Ya, untuk melakukan pemenuhan komitmennya. ya, Apabila misalkan kita masih kan masih on proses ini Bu ya, kita ya. masih bertahap dalam prosesan AMDAL-nya. Nah, jika nanti mentok sampai waktunya, istilahnya pas 2 tahun lah begitu. Nah, itu tetap under dari KKP atau kita dialihkan ke BP atau bagaimana Bu untuk perizinan yang masih belum belum selesai ini, belum pemenuhan komitmen? Oke. Makanya di dalam pelaporan ini, ketika ibu masih apa namanya terkendala dengan AMDAL, maka ibu sampaikanlah di area tadi yang di halaman kemajuan perizinan. Apa kendalanya? Misal kendalanya terkait dengan adanya perubahan peraturan ya, kewenangan ya, terkait PP 25 yang dulu di provinsi atau kementerian, kalau PMA dia kementerian kan, kalau di PMDN dia kan provinsi, ya kan? Nah, sekarang ada pula PP 25, area Batam itu dikhususkan ke BP Batam. Ibu sampaikan di situ. Jadi kami sebagai penerbit PKKPRL yang dari KKP untuk ibu, untuk perusahaan ibu, mengerti bahwa kendala ibu itu ada di sini gitu. Nah, nanti tidak serta-merta kami mungkin masa berlakunya habis ya Bu, tapi mungkin ada pertimbangan lain dari kebijakan pimpinan karena ada case yang sama seperti itu. Kalau masih di BP artinya ada peralihan BP mungkin akan disampaikan ke BP bahwa perusahaan berizinnya berkomunikasi. Yang saya minta itu adalah PKKPRL Ibu dengan NKU ini adalah nomor kegiatan usaha, apakah sudah diproses atau belum untuk di area PKKPRL? Ya, itu juga sudah memenuhi waktu 2 tahun, misalnya belum juga selesai, artinya tidak serta-merta langsung dicabut ya Bu ya? Kalau misalnya seperti ini Bu, kalau misalnya dari pelaku usaha tidak menyampaikan kendalanya apapun, maksudnya dia pernah ada pelaku usaha yang diupload itu salah dari admin yang ditugaskan. Jadi admin yang dulu yang mengurus tentang PKKPRL sudah keluar. Nah, yang melaporkan PKKPRL tidak mengerti. Jadi gini, nanti ketika Bapak Ibu melakukan pelaporan ini, maka ada kan. Nah, tapi kalau misalnya biasanya saya tahu ya, kalau sudah masanya habis itu otomatis akan diberikan surat pemberitahuan bahwa masa PKKPRL habis, otomatis itu akan mengulang untuk melakukan menjadi pertimbangan ya Bu. Iya. Biasanya AMDAL itu selalu menjadi alasannya. Oke Bu, lanjut ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Ya, 11 lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, maksud saya sesuai dengan apa yang muncul di paparan Bapak Ibu ya. Kalau nanti yang di luar ini kita bertanyanya di belakang saja. Oh iya, Itu karena Bu ini Rika, makasih Bu formil Rika ya, ya. siapa? Ya, karena ini masih ada 6 lagi nih, ada 16 kewajiban Bapak Ibu. Silakan. Terus. Oke, siap. Nah, 11 ini poinnya adalah tidak menimbulkan gangguan atas kewajiban kewajiban. Ini bisa mengupload SPS code terkait dengan keamanan pelabuhan. Tapi bisa juga kalau dia instalasi ya, instalasi ini maksud hidros atau memberitahukan kepada hidros, itu bisa diupload di sini. Tapi kalau belum ya, bisa kita buat di sini satu kewajibannya ada belum, maka artinya keterangan bentuk kegiatannya adalah menimbulkan gangguan dari pelaksanaan kepentingan ini. Di uploadnya adalah surat pernyataan bahwa perusahaan menyatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan
tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan KKPRL-nya, waktunya berarti berkelanjutan. Bisa di-upload di sini adalah surat pernyataan. Lanjut. Nomor 12, menyampaikan laporan perolehan disampaikan laporannya, kemudian bentuk perizinan berusaha sesuaikan dengan yang di dalam dokumen PKKPRL, lokasinya adalah lautnya disesuaikan juga dengan dokumen PKKPRL, luasan juga sama, kemudian panjang, ada yang nggak punya panjang, dinolin aja. Misalnya contoh perizinan berusaha atau non berusaha ini kayak apa ya, Tarsus, itu bisa diupload di sini. Atau perpanjangan SPS code bisa masuk di sini. Bukti dukung. Jadi terkait dengan non berusaha ini. Lanjut. Kalau belum memiliki perizinan berusaha, Bu? Kalau belum apa? Perizinan berusahanya? Nah, itu yang salahnya Pak. Bapak udah proses belum? Ini saya. Aku mengklik proses sampai masa begalnya habis. Coba dicek lagi OSS-nya. Utamanya itu yang diupload, Bu, ya? Oh enggak, jadi terintegrasi. Ya, Bu. Nah, nggak mungkin nggak ada, pasti ada, maka diproses perizinan usahanya, gitu. Oke, Bu. Oke, lanjut. Lanjut 13. Oke, 13 ini sampaikan, realisasi sudah disampaikan di halaman realisasi ini. Kemudian komitmen penyampaian laporan tahunan tadi sudah juga. Ini di next-kan saja selanjutnya. Ini diklik selanjutnya. Ini buat sudah semua ya, dari nomor 13. Lanjut poin 14. Nah, ini bermitra dengan pengelola kawasan konservasi di laut, sama dengan pengelola kawasan konservasi laut di laut, walaupun dia tidak di dalam kawasan konservasi di laut. Biasanya dia melakukan sumbang dana gitu ya terkait dengan penanaman bisa di kawasan Ya, Bu Rika, ada kendala di operator. Ya. Oke, 15. Nah, 15 ini melaporkan pendirian dan penempatan bangunan instalasi laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oceanografi. Nah, ini yang saya bilang tadi, biasanya ini kabel laut atau tersus baru atau masang floating dock, itu kan mengganggu ya kegiatan ada di bidang hidrografi dan oceanografi. Kalau ada, silakan sampaikan laporannya di plot dokumentasi atau bukti dukung.
Tapi kalau tidak ada, maka status kewajibannya tentukan adalah belum, dengan keterangan bahwa perusahaan tidak memiliki atau tidak melakukan pendirian dan penempatan bangunan dan instalasi di perairan, sehingga tidak perlu melakukan tidak memiliki kewajiban melakukan pelaporan ke instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oceanografi. Pembahasannya silakan disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Kembali diunggah, kemudian ubuhnya nanti akan warna hijau, kemudian next. Next masuk selanjutnya. Jangan lupa klik selanjutnya. Nah, ini menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan. Tadi yang saya bilang, masih bisa tempat sampah, masih bisa. Kemudian ada beberapa perusahaan yang menyediakan oil bomb seperti itu. Nah, ini kalau bisnisnya sudah, berarti bentuk kegiatannya adalah menyediakan sarana prasarananya dalam bentuk apa? Guna mencegah pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya. Itu bahasa bentuk kegiatannya ya. Jadi bentuk sarananya disebutkan apa? Kemudian lokasi berarti perairan perusahaan ya, PKKPRL, waktu pelaksanaan kegiatan berarti berkelanjutan ya, bukan setiap saat, berkelanjutan. Kemudian upload dokumen pendukung, boleh bentuk sampahnya, terus tempat limbah B3 atau jaring perangkap sampah atau oil bomb seperti itu, upload di dokumen ini. Kemudian bisa di scroll ke bawah sedikit, Pak. Terus. Ada tulisan selesai bagian bawah. Ada nggak? Oh, nggak ada di sini. Paling sini nggak ada ya. Oke, nanti saya share yang seperti selesai. Boleh berhenti dulu Pak Anam. Saya buka yang di sini, yang selesai. Selesai sebentar. Lambat. Ini nomor 16, enggak ketemu juga selesai. Oke. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Saya juga enggak, ternyata tidak ada kebutuhan selesai itu. Di sebelah sini, nanti di sebelah sini, bagian bawah, nanti ada tulisan selesai Bapak Ibu. Setiap di poin 16 ini. Nah, ketika Ibu Bapak Ibu sudah mengklik selesai, maka nanti akan ada tampilan seperti Pak Anam, boleh share lagi Pak Anam, punya Pak Anam itu Pak Anam. Baik, saya share lagi Bu, bisa keluar dulu Bu. Iya Pak, karena posisinya di sini jelek. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik selesai, maka nanti akan ada yang seperti ini. Yang perhatikan di nomor 2 ya, jangan nomor 1. Nah, di situ nanti akan ada pilihan submit, edit, dan hapus. Nah, ketika Bapak Ibu merasa dokumen yang diupload kurang sesuai, maka klik edit. Nanti akan ada tampilan yang sudah bisa dicek tuh tampilan yang sudah ada uploadan atau tidak. Di next, lanjut, tetap perhatikan setiap mengupload, klik unggah. Dan akhiri di
poin 16 tadi, klik selesai kembali. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa oh ini sudah cukup dengan apa yang akan ke perusahaan sampaikan, maka silakan klik submit. Nah, ketika submit sudah dilakukan, maka tampilannya akan seperti nomor 1. Nah, di nomor 1, kalau kita klik unduh dokumen, oke, unduh dokumen, maka akan dibutuhkan waktu untuk Ibu memperoleh tanda terima. Biasanya itu paling lama 7 hari. Nah, tanda terima itu nanti akan terstate bahwa Ibu sudah menyampaikan, Bapak Ibu sudah memberikan laporan atas nama ini untuk periode tahun ini. Nanti ada tantangan dari tim verifikasi. Kemudian nanti 7 hari paling lama, setahu saya, kalau misalnya ini tidak sibuk mungkin tim verifikasi. Nah, cuman saya minta Bapak Ibu untuk mengkonfirmasi hasil screenshotan sudah mensubmit tadi ke hotline pengendalian. Nanti saya share nomornya. Kemudian disampaikan bahwa perusahaan kami memegang PKKPRL nomor sekian telah melakukan pelaporan tahun sekian dengan bukti screenshot seperti ini untuk diproses untuk ditindaklanjuti lah seperti itu. Nah, nanti seminggu atau 2 minggu Bapak Ibu akan menerima hasil penilaian laporan tahunan. Ada yang dapat penilaian laporan 3 bulan, ada yang dapat 1 bulan, ada yang 2 minggu udah diterbitkan lainnya. Seperti itu. Nah, itu kewajiban Bapak Ibu sudah terpenuhi. Nah, ada juga nanti dibalikin oleh tim verifikasi kalau informasi yang Bapak Ibu sampaikan ada yang salah. Maka di tracking atau di tinjauan itu akan ada nanti notifikasi. Yang aksi ini akan berwarna merah. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk setelah melakukan submit, maka secara kontinu atau berkelanjutan mengecek dari halaman website SC ini. Nah, mungkin itu Pak Anam, dari saya Pak Anam, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya harap Bapak memang kalau kita lihat step by step-nya ada 4 step Bapak ya, Bapak Ibu sekalian, di mana di step keempat adalah step yang paling panjang dan ini memang harus dipahami betul. Dan ketika saya simak sepertinya memang ada beberapa bukti dukung sepertinya sama Ibu ya, seperti memberikan akses nelayan, menjaga perairan, dan itu mungkin bisa jadi Bapak Ibu sekalian ada beberapa dokumentasi itu adalah hal yang sama begitu. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, intinya dari kami Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini bagaimana kemauan Bapak Ibu yang pertama adalah mensubmit hingga muncul tanda terima seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu telah mensubmit, kami anggap Bapak Ibu telah memenuhi kewajiban tersebut. Walaupun nantinya di kedepannya akan ada koreksi dari teman-teman pengendalian seperti itu. Mungkin dari